Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Hakikat Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Izin memperkenalkan nama anggota kelompok 7. Yang pertama ada Putri Hermalia, yang kedua ada Rahmat Alfarid, ketiga Radifi Rizkia Putri, dan yang terakhir ada Raka Pangestu. Hakikat Otonomi Daerah. A. Latar belakang. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kebijakan tentang pemerintahan daerah mengalami perubahan cukup mendasar. Perubahan tersebut dilatar belakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa otonomi daerah di Indonesia sudah sempurna. Sebenarnya masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, seperti lambatnya pengesahan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. A. Pengertian dan hakikat otonomi daerah. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonom daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Landasan hukum otonomi daerah. Pada zaman Hindia Belanda, prinsip-prinsip otonomi daerah sudah diterapkan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang mengenai otonomi daerah yang pernah berlaku di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948, C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Tujuan otonomi daerah. Adapun tujuan didirikannya otonomi daerah pada tahun 1959, antara lain peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, dan menumbuhkan kreativitas, serta mengembangkan peran dan fungsi dari DPRD. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan 33, pemerintah pusat disentralisasikan ke daerah. Artinya pemerintah pusat di sini berperan sebagai penilai dan pemantau. Dan di bidang ekonomi, otonomi daerah itu artinya satu pihak harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, otonomi daerah memungkinkan lahirnya prakarsa pemerintah yang menawarkan fasilitas, investasi, dan mudahnya proses izin usaha. Sedangkan di bidang sosial budaya, otonomi daerah itu harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni nasional dan juga memelihara nilai-nilai lokal. D. Penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun prinsip dalam menyelenggarakan otonomi daerah yaitu menggunakan asas dekonsentralisasi dan desentralisasi. Dan dalam penggunaan asas itu dilakukan secara utuh yang dimana dilaksanakan di kabupaten dan daerah dan kota. Selain yang tadi saya sebutkan sebelumnya, masih ada beberapa asas yang digunakan untuk membentuk otonomi daerah, antara lain asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kita memiliki hak antara lain mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, dan memungut pajak. Selain hak, daerah juga memiliki kewajiban antara lain melindungi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan demokrasi, dan melestarikan lingkungan hidup yang ada di sekitar. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
E. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dikeluarkannya kebijakan ini membawa dampak pada terjadinya berbagai perubahan kewenangan. Sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. Adapun uraian rinci dalam pasal 13 dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dalam skala provinsi yang meliputi sebagai berikut. A. Perencanaan dan pengendalian pembangunan, dan B. Penanganan bidang kesehatan. 2. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara dalam pasal 14 dapat diuraikan sebagai berikut. A. Penyelenggaraan pendidikan, dan B. Pengendalian lingkungan hidup. F. Susunan pemerintah daerah. 1. DPRD. DPRD ialah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dalam pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah. Sedangkan pasal 41 dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPRD diuraikan sebagai berikut. 1. Membuat perda yang dibahas dengan kepala desa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala desa. 3. Memilih wakil kepala daerah. Saya akan menjelaskan hak DPRD dan kesimpulannya. 1. Hak DPRD diatur dalam pasal 43 UU RI Nomor 32 Tahun 2004, yaitu hak interpelasi. Hak anggota DPRD meminta keterangan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan dalam satu bidang. Hak angket melakukan penyelidikan. Hak menyatakan pendapat. Nomor 2, Pemda provinsi dipimpin gubernur, Pemda kabupaten kota dipimpin bupati dan wali kota. Nomor 3, tugas dan wewenang Pemda memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan DPRD, mengajukan rancangan perda, menerapkan perda yang telah mendapat persetujuan DPRD. 4. Konsepsi otonomi daerah yang dilaksanakan tidak hanya mengikuti perkembangan masyarakat, melainkan pada dasarnya memang belum komprehensif dan masih mencari bentuk yang paling tepat. Artinya regulasi yang telah ditetapkan melalui UU Pemda akan diubah kembali ke bentuk semula. Peraturan pemerintah tersebut disahkan pada tahun 2012 pada UU tentang perseroan terbatas PT, yang telah memerintahkan pembentukan pemerintahan tersebut telah disahkan sejak 2007. Butuh waktu 5 tahun dalam menyusun peraturan pemerintah yang semestinya ditindaklanjuti oleh Pemda untuk menyusun peraturan daerah. Sekian dari kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.